Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan. Izinkan saya Imam Suprabowo, dosen dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, akan memaparkan presentasi hasil pengabdian masyarakat yang berjudul Pengembangan Manajemen Dakwah Virtual di Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ya, pada pandemi COVID-19, ya khususnya 2 tahun terakhir ini, tidak hanya interaksi di bidang sosial ataupun ekonomi ataupun politik, tetapi di bidang keagamaan juga mengalami dampak. Yang inilah kami lihat terutama di Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang sebelumnya dakwah dilakukan secara tatap muka, face to face. Ustadz-ustadz di pimpinan tabligh pimpinan pusat Muhammadiyah harus keliling Indonesia atau undangan dari berbagai ranting cabang Muhammadiyah se-Indonesia dilakukan secara konvensional. Ketika terjadi pandemi COVID-19, maka mau tidak mau dakwah harus mengalami juga perubahan. Nah, untuk itu kesiapan SDM dalam memfasilitasi para pendakwah Muhammadiyah perlu dibekali dengan pelatihan-pelatihan yang tepat sasaran. Kami membuat 4 metode pendampingan. Yang pertama, pendampingan dari segi konten dakwah. Yang kedua, pendampingan dari segi manajemen virtualnya. Yang ketiga, manajemen media dakwah atau Instagramnya. Dan yang keempat, tentu yang di balik layar sajian kokinya adalah editing video dakwah. Ya, hasil dan dampak bisa terlihat dari proses awal kami melakukan rekrutmen ke berbagai anak-anak muda Muhammadiyah yang ingin belajar ke 4 strategis tersebut, sehingga kami latih bagaimana mengedit video yang simple, ya, bagaimana membuat narasi dakwah, copywritingnya, bagaimana membuat flyernya, ya, bagaimana memaksimalkan potensi sumber daya yang ada, sehingga bisa dilihat settingan studio dakwah ini mereka berjumlah 10 orang dan pemahaman skill editing dan desain 10 orang. Totalnya ada 20 yang mengikuti pelatihan, sehingga pengembangan proses editing, pengembangan flyer materi dakwah di Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah jauh lebih canggih lagi, sehingga apa? Dakwah yang disampaikan jauh lebih luas lagi. Hasilnya sebanyak 5 orang peserta masuk kategori baik sekali, ya, karena memang sudah memiliki skill sebelumnya dan juga sudah terbiasa mengedit atau memberikan tampilan-tampilan dalam video. Adapun kategori cukup berjumlah 2 orang dan kategori kurang karena ini belajar dari basic awal adalah 1 orang. Sedangkan dari pemahaman skill kita ada 6 orang peserta masuk kategori baik, alhamdulillah, untuk desain Photoshop maupun Corel yang kita ajarkan, dan juga kategori baik atau cukup itu 2 orang dan kategori kurang adalah 1 orang. Nah, hasilnya bisa terlihat dari tampilan layar Instagram pimpinan pusat Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, ya, terlihat jelas mulai dari flyernya, mulai dari materinya, mulai dari bagaimana segmentasinya, itu interaksinya sudah semakin baik. Akhirnya kesimpulan, pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat melalui manajemen dakwah virtual di Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah berlangsung dengan sangat kondusif. Para kru yang kami rekrut itu ada sekitar 20 dengan tugas masing-masing bergantian karena ini sifatnya volunteer, dan indikator-indikator pencapaian tadi akan kami pantau sehingga dakwah Muhammadiyah khususnya di Majelis Tabligh akan terus diikuti oleh generasi-generasi yang akan datang. Dan juga kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada pimpinan Pusat Muhammadiyah, pimpinan Pusat Majelis Tabligh, dan juga pimpinan dari Universitas Muhammadiyah dan Lembaga Pengembangan Pendidikan, Lembaga Pengembangan Masyarakat yang telah memfasilitasi kami dalam pengabdian ini.
Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.